Kita malam ini bisa berkumpul, saya senang sekali. Dimulai minggu lalu saya ditelepon mendadak oleh bukan ditelepon, di WA sama Pak Hadi. Beliau minta saya untuk memberikan sharing. Tanpa banyak berpikir saya bilang, oke Pak, siap. Gitu. Ya setelah itu baru saya tanya, acara apa? Saya bilang, ya sudahlah. Ya sudah, habis itu saya bilang oke, nanti saya siapkan. Jadi saya tanya berapa lama? Pak Adi bilang 7 menit. Wow, saya bilang 7 menit ya. Saya harus ngebut nih ceritanya gitu saya bilang. Lalu saya langsung aja ke sharing saya nih malam ini. Saya mau sharingkan tentang mengenai bagaimana Tuhan selalu memelihara kita. Ya, ini saya baca satu ayat dari Rasul Paulus. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia memelihara kamu. Itu 1 Petrus 5 ayat 7. Ya tentunya kita tahulah ini pandemi ini pasti membuat semua orang banyak ya yang ada kekhawatiran, dan dari situ saya pikir mungkin saya mau sharingkan tentang pengalaman saya. Saya sekarang ini berada di Singapura. Jadi dari tahun lalu karena ada suatu hal yang penting saya harus datang ke Singapura. Lalu mendadak terjadi ya ini kayak lockdown, Indonesia lockdown dan Singapura juga sama. Sehingga saya memutuskan untuk tidak kemana-mana, saya diam saja di Singapura. Nah, malam ini saya mau men-sharingkan banyak hal yang ternyata Tuhan sudah mempersiapkan saya untuk ada event pandemi ini. Jadi tahun 2018, 2019, saya dalam hati saya juga berdoa, saya kepingin merubah sesuatu. Saya berdoa kepada Tuhan, saya bilang, Tuhan, apa yang saya harus lakukan supaya perusahaan kami bisa lebih baik lagi. Lalu tanpa saya sadari, saya mendapat satu ide. Kita merubah sistem strategi penjualan, struktur dari komunikasi yang dulunya centralized atau vertikal menjadi horizontal. Lalu saya rubah, saya minta para sales koordinator untuk yang biasanya mereka melapor, yang biasanya mereka itu tidak fokus, saya merubahnya menjadi masing-masing punya konsentrasi produk yang lebih fokus. Lalu kami juga melakukan promosi di media sosial lebih gencar tahun-tahun yang 2019 itu. Ya jujur saya tidak tahu, ya kita semua tidak tahu ada pandemi ini. Lalu 2020 terjadilah ya ini pandemi yang seperti yang kita alami sekarang, dan saya harus berada di Singapura. Saya bersyukur Tuhan tetap memelihara. Perusahaan kami masih jalan meskipun terdampak dari pandemi. Order masih masuk, customer masih setia, supplier juga masih mendukung. Yang saya surprise atau saya tidak menyangka, karyawan kami secara mentality mereka itu berubah. Mereka tetap mendukung ya. Ini yang saya sangat saya tidak terpikir gitu loh. Tentunya saya ini jauh, tapi mereka tetap mau berusaha semaksimal mungkin. Ya saya punya rencana yang tempo hari kita
merubah strategi yang tahun 2019, ternyata di saat pandemi ini sangat membantu. Sangat membantu mereka lebih kerjanya tidak terlalu banyak, tapi fokus masing-masing produk dan promosi yang kita lakukan di media sosial ternyata terdampak lebih baik gitu. Jadi kita merasa ada pengaruhnya gitu. Ya kita tahu lah pada saat pandemi ini semua orang apa yang mereka lakukan adalah kita semuanya di online gitu. Apa-apa online. Jadi ternyata yang kita lakukan di promosi-promosi tahun 2019 itu dan masih kita lanjutkan sekarang itu ya dampaknya baik. Ini yang saya berterima kasih. Kita berpikir kok bisa ya ada ide seperti itu. Ya saya percaya sebagai seorang Kristen, saya percaya sebenarnya Tuhan melalui Roh Kudus itu mengingatkan kita, memberi kita arahan yang tanpa kita sadari. Jadi tidak ada yang kebetulan di dunia kita ini, saya pikir. Jadi karena Roh Kudus selalu mengingatkan dan mengarahkan, maka kita ini yang belum terjadi pun sudah disiapkan. Nah, jadi pada malam hari ini saya ingin men-sharingkan bahwa Tuhan itu tidak kekurangan jalan. Jadi dia selalu mempunyai cara yang ajaib ya untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan kita. Ya ini saya cuma men-sharingkan sedikit, saya tidak bisa terlalu panjang. Jadi saya akhiri kesaksian saya dan semoga kesaksian saya dapat memberi inspirasi kepada teman-teman di PT malam ini. Terima kasih. Terima kasih.